Yang kedua itu supaya batang itu cepat tua, jadi cepat mencoklat teman-teman ya. Ya, yang ketiga yaitu supaya bat-bat yang di sini ini lebih cepat membesar teman-teman ya, karena tidak terganggu oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk sharing dan belajar bareng tentang perlakuan sebelum pruning pembuahan. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rizki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya. Serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur. Dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen, kami menyediakan konsultasi. Baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya. Ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, pemirsa setia channel Pak Eko Project, pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng dan juga sharing tentang perlakuan sebelum dilakukan pruning pembuahan teman-teman ya. Nah ini di belakang kami ini adalah anggur-anggur kami ya, anggur Gosvi yang sudah matang di percabangannya dan juga menjelang matang bat teman-teman ya. Ini sudah kami treatment untuk dilakukan pruning berikutnya teman-teman ya. Nah yang pertama yang rutin kami lakukan yaitu pembuangan tunas air teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini dari bawah teman-teman ya, dari bawah dulu aja teman-teman ya. Nah ritual kami, ya ritual ya bilangnya. Ini seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kami itu biasanya anggur Gosvi itu kami buahkan di medium teman-teman ya. Jadi biasanya itu 6-9 teman-teman ya. Jadi nanti di sini. Dan langkah pertama yang kami lakukan yang sering kami lakukan yaitu pembuangan daun di bawah teman-teman. Jadi di bawah seperti ini kami buangi. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah biasanya 9 daun di sini itu kami buangi. Atau kurang lebih di bawah kawat yang kedua ini teman-teman. Ini yang kami buangi ya. Di bawah kawat kedua ini kami buangi. Nah seperti ini. Nah tujuannya apa? Tujuannya yang pertama itu biar sirkulasi udara yang di bawah ini bagus teman-teman ya, tidak terhalang oleh daun. Yang kedua itu supaya batang itu cepat tua, jadi cepat mencoklat teman-teman ya. Ya, yang ketiga yaitu supaya bat-bat yang di sini ini lebih cepat membesar teman-teman ya, karena tidak terganggu oleh daun maupun tunas air. Dan yang di atas ini teman-teman ya, yang di atas ini masih ada tunas airnya ini. Tunas air ini itu juga kami buangi teman-teman. Nah, ini kami buangi juga. Biasanya kami tinggal itu sekitar 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 di sini tidak kami buang dan yang bawah ini dibuangi semua. Nah, seperti ini. Yang di bawah dibuangi semua. Tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya nutrisi ya, khususnya nutrisi pembuahan yang sudah kami persiapkan 1 bulan yang lalu ya, mulai 1 bulan yang lalu, seminggu sekali yang kami masukkan ke dalam media tanah. Nah, supaya bisa terserap maksimal dan tidak ada yang terbuang teman-teman ya. Kenapa? Karena di tunas-tunas air seperti ini dia juga memakan nutrisi ya. Jadi kalau tunas airnya kita buangi, ini insya Allah tabung nutrisi yaitu batang ini akan terisi dengan nutrisi pembuahan yang kita masukkan dan akan siap untuk dibuahkan teman-teman ya. Karena di sini ini sudah beberapa kali kami buangi, ada di tunas-tunas yang pecah itu membawa bunga teman-teman ya. Nah, ini tidak membawa bunga. Kemarin banyak yang kami buangi ya di atas ini itu bunga-bunga PHP. Sebenarnya kalau bunga itu dipelihara juga bisa teman-teman, namun jelek teman-teman ya, karena targetnya di bawah. Nah,
Terus di kami teman-teman, di kami itu lebih suka itu di pruning itu full ya, pruning full gundul, tidak ada daunnya ya. Karena kemarin juga sudah kami bahas juga ya, ini kami review aja karena masih banyak yang bertanya ya, kenapa kok di kebun Pak Eko itu seringnya digunduli, tidak disisakan daun pada waktu pruning pembuahan, sedangkan di teman-teman pengangguran yang lain itu ada yang masih menyisakan daun. Ya nggak apa-apa teman-teman ya, itu sah-sah aja karena pengangguran itu bebas sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Kita memunculkan SOP sesuai kondisi yang kita alami di kebun. Apakah harus seperti itu? Ya tidak juga teman-teman ya. Namun kami sering seperti itu. Namun kalau kami pruning itu di batang yang masih muda ya, batang hijau ataupun batang yang kuning, di transisi kuning ke coklat itu, atau kami lakukan pembuahan bertingkat ya, khususnya di anggur Jupiter, di Everest itu biasanya tidak kami buangi daunnya, langsung saja di atas itu di pruning lagi untuk pembuahan bertingkat teman-teman ya. Nah seperti yang teman-teman saksikan ini ya, nah ini bat-batnya sudah mulai matang teman-teman ya, bat-batnya sudah mulai matang dan sudah mulai membesar, walaupun masih runcing teman-teman ya, sudah ada beberapa yang juga sudah membesar teman-teman batnya, dan itulah target kami untuk nantinya dibuahkan di bat-bat potensial seperti itu teman-teman ya, karena ini kemarin kan sudah di foundation pruning ya, untuk pembentukan arm. Nah ini armnya sudah terbentuk seperti ini teman-teman ya, ini namanya arm. Nah, ini armnya sudah terbentuk di sini. Nantinya kalau kita ke depannya kita foundation pruning ya, kita foundation pruning di sini, itu sudah tidak di sini lagi teman-teman, karena arm ini sudah terbentuk. Jadi di sekeliling arm ini ada banyak sekali ya, puluhan mata tunas kecil ya, yang terhimpit, yang tidak terlihatan. Walaupun ini dipotong di basal bat itu adalah di bawah bat pertama. Ini bat pertama teman-teman ya. Walaupun pruningnya di foundation pruning di sini insya Allah akan keluar, karena di sepanjang ini banyak sekali bat-bat yang tidak kelihatan teman-teman ya, yang sangat kecil sekali. Nah inilah fungsinya salah satunya untuk pembentukan arm itu di situ teman-teman ya. Nah juga ada yang bertanya, Pak Eko apakah harus di foundation pruning? Jawabannya tidak teman-teman ya. Jadi foundation pruning itu ya memang untuk merapikan, untuk merestart pohon supaya kokoh dan rapi, itu sebenarnya tujuannya. Tidak di foundation pruning ya bisa saja teman-teman ya, namun akan percabangan itu akan terberai ya, maksudnya itu tidak teratur ya kalau tidak di foundation pruning ya. Kalau di kami itu biasanya bisa sampai 2-3 kali basuh foundation pruning, tapi kalau yang kemarin itu baru pembuahan pertama, itu kami foundation pruning untuk membuat struktur ya, struktur baru atau fondasinya, yaitu di arm, di foundation pruning teman-teman ya. Namun juga ada yang tidak kami foundation pruning, dibuahkan 2-3 kali baru nanti di foundation pruning. Karena kalau sudah 3 kali 4 kali pembuahan belum di foundation pruning, itu biasanya itu batangnya, bat-batnya itu sudah banyak yang rusak teman-teman ya. Jadi kita harus merestart ulang pohon dari awal seperti itu teman-teman. Nah itu dapat teman-teman perhatikan ya. Nah ini ke sana ini sudah kami buangi teman-teman ya. Dan ini ada yang belum, jadi di bawah kawat yang kedua ini semuanya dibuangi teman-teman. Nah ini masih batangnya masih kuning ya, masih kuning, ini belum coklat. Namun seperti ini kalau Gosby itu masih bisa teman-teman dibuahkan ya. Berbeda dengan Tamaki, kalau teman-teman memiliki anggur Tamaki jangan coba-coba untuk membuahkan di batang seperti ini ya. Insya Allah tidak berbuah. Jadi kalau Tamaki harus dibuahkan di batang coklat tua, insya Allah buahnya bagus teman-teman ya. Juga di Basanti ya, di Basanti teman-teman jangan mencoba untuk dibuahkan di batang coklat, biasanya sulit berbuah. Jadi kalau jenis Basanti harus dibuahkan di batang kuning atau hijau yang sudah keras. Nah jadi kalau teman-teman memelihara anggur ya harus siap-siap untuk belajar terus ya. Memelihara 10 jenis, teman-teman harus mempelajari karakter tiap jenis. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak salah dalam memberikan treatment untuk pembuahan teman-teman ya. Yuk kita jalan-jalan teman-teman. Nah seperti ini pun juga tidak merata teman-teman ya, ada yang masih seperti ini ya, masih kuning seperti ini, tapi nggak apa-apa, ini juga masih kuning seperti ini. Insya Allah nanti dibuahkan juga bisa. Ini kemungkinan 3 minggu lagi ya teman-teman, 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi kami buahkan, karena di kebun kami ini ada berbagai macam jenis ya, ada yang buahnya matang 120 hari,
ada yang buahnya matang 100 hari, ada yang buahnya matang 90 hari. Jadi yang buahnya pematangan lama 120 hari itu kami pruning duluan. Nanti setelah itu 20 hari kemudian pruning yang matangnya 100 hari. Setelah itu 15 atau tambah 5 atau 10 hari ke depan setelah pruning yang matangnya 100 hari, baru di pruning yang matangnya 90 hari, yaitu jenis Jupiter, itu paling belakangan. Tujuannya apa? Tujuannya biar matangnya bareng teman-teman ya, karena kalau tidak matangnya bareng itu susah ya. Sebelahnya masih berry set, sebelahnya sudah matang tidak boleh disemprot, tapi yang sebelahnya masih perlu disemprot ya, itu nanti susah perawatan. Itu kalau kami di kebun kami ya, model untuk industri. Kalau teman-teman untuk hobi ya nggak masalah ya teman-teman. Yuk kita jalan-jalan teman-teman. Ini jalan-jalan. Nah seperti ini teman-teman ya, seperti ini belum bisa untuk dibuahkan. Namun nggak apa-apa, nanti tetap di pruning. Ini untuk persiapan pembuahan selanjutnya. Nah, ini ke sini. Ini alhamdulillah ini percabangannya semuanya juga sudah matang teman-teman ya. Tinggal kita goalnya aja untuk pruning pembuahan ya, beberapa minggu lagi. Minta doanya teman-teman ya, pemirsa setia channel Pak Eko Project, semoga saja di pembuahan kali ini atas doa teman-teman itu dapat berbuah lancar dan tanpa ada kendala yang berarti ya, karena di pembuahan yang lalu itu kita banyak yang kena trip teman-teman ya. Di pembuahan ini sudah kami persiapkan nutrisinya, sudah kami siapkan perbaikan sirkulasinya. Nah, ikhtiar sudah mentok. Sekarang tinggal berdoa aja dan minta doanya kepada teman-teman setia channel Pak Eko Project. Semoga saja pembuahan kali ini kami mendapatkan buah yang banyak dan dapat menginspirasi teman-teman ya. Semoga bermanfaat video kami kali ini. Demikianlah teman-teman sharing kami kali ini. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.